Berjanji dulu ya. Agama Kristen. Silakan berdiri Pak. Tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dua jari di sebelah telinga. Saya bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan kepada saya berdasarkan pengetahuan dan keahlian saya yang sebenarnya dan sejujurnya. Ya, saya akan ikut. Ahli akan menerangkan terkait apa dari termohon yang mengajukan. Terkait apa yang akan diterangkan? Bidang keahliannya yang ingin digali. Terima kasih yang mulia, ahli yang ada di hadapan kita, kami berkenan hadirkan dalam hal peradilan, termasuk upaya paksa dan objek peradilan yang lainnya. Baik, fokus di situ ya. Silakan kami beri waktu 30 menit. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan kami pertama kepada ahli terkait dengan ketentuan peralihan, khusus pada pasal 361 huruf A. Kami bacakan singkat. Dalam ketentuan peralihan ini diatur bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Hal ini kami mohon ahli menjelaskan dan menegaskan hukum acara yang digunakan dalam pra peradilan saat ini. Yang pertama itu pasal transisi ya. Pasal transisi itu jelas mengatakan bahwa kalau sudah ada penyidikannya dimulai, proses penyidikan dimulai sebelum berlakunya KUHP tahun 2026, 2 Januari 2026, maka yang dipakai hukum acaranya adalah hukum acara 881, artinya KUHP yang lama. Ketika nanti itu sudah selesai, kemudian penyidikan sudah selesai, dilimpahkan ke pengadilan, hukum acaranya kemudian berubah menjadi hukum acara yang baru. Terkait dengan pra-peradilan, maka pra-peradilan itu pasti satu paket, karena pra-peradilan itu kan upaya perlawanan, untuk mengecek ya validitas administratif. Kalau akarnya itu sudah memakai 81, maka forum untuk memverifikasi, memvalidasi legitimasi dari upaya paksa itu memakai juga KUHP 881, KUHP yang lama. Begitu, Pak termohon. Terima kasih ahli. Mohon izin yang mulia, kami lanjutkan pertanyaan berikut. Masih satu rangkaian dengan jawaban ahli yang disampaikan tadi. Dalam hal melakukan upaya paksa, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam rangka pelaksanaan tahap kedua, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, apakah penyidik Polri masih dapat melakukan upaya paksa yang belum masuk pada berkas pertama berupa penggeledahan, penangkapan maupun penahanan sebagaimana diatur dalam rangkaian tugas penyidik ya, dalam pasal 8 ayat 3 huruf B dan pasal 7 ayat 1 huruf D ya, termasuk huruf J mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam KUHP yang lama. Mohon izin ahli dapat menjelaskan hal ini kepada kami. Terima kasih. Jadi sub question atau pertanyaan turunan dari pertanyaan itu adalah kapan penyidikan dianggap selesai, kira-kira begitu. Ya, dan kira-kira kalau penyidikan dianggap selesai, ya,
masa transisi kemudian diserahkan, apakah masih boleh dilakukan upaya paksa? Itu pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan penyidikan dianggap selesai? Nah, sebenarnya KUHP itu tidak memberikan pasal yang clear secara gramatikal kapan itu selesai. Misalnya definisi penyidikan kan itu menjelaskan mengumpulkan alat bukti, membuat terang tindak pidana dan menetapkan tersangkanya. Nah, pertanyaannya, kalau dia sudah P21 itu kan deklarasi atas kelengkapan berkas tadi. Apakah itu penyidikan dianggap selesai? Karena ada tindakan lanjutan yaitu penyerahan tahap yang kedua. Nah, karena kalimat itu abu-abu ya. Kenapa saya bilang abu-abu gini? Hukum acara itu kan tidak mungkin dapat menangkap semua variasi kejadian. Misalnya, kalau misalnya P21 berkasnya selesai, kemudian masih ada kondisi yang harus dilakukan, yaitu penyerahan tahap 2 secara fisik, ya itu kan ada kondisi lanjutan. Kalau misalnya itu dianggap selesai, maka upaya paksa hilang, maka kekuatan ya residu upaya paksa untuk memastikan tahap 2 itu kan menjadi hilang. Nah, di sini kita lakukan penafsiran sistematis ya. Ada dua posibilitas interpretasi dalam hal ini. Interpretasi pertama adalah penyidikan itu selesai ketika penyerahan fisik, jadi bukan hanya penyerahan berkas itu selesai. Kenapa itu interpretasi itu bisa berlaku? Karena tadi menangkap variasi kejadian yang pertama. Kalau misalnya berkasnya selesai, orangnya nggak ada upaya paksa untuk mengamankan orangnya, maka terjepitlah posisinya. Dan itu kan sering dilakukan sebenarnya oleh penegak hukum. Itu interpretasi yang pertama. Walaupun interpretasi yang pertama ini mungkin bisa diperdebatkan, namanya interpretasi diperdebatkan. Oh, kata-katanya itu adalah dalam hal penyidikan dianggap selesai, maka berkas perkara diserahkan. Artinya penyidikannya dianggap selesai dong. Itu posibilitas interpretasi yang pertama. Posibilitas interpretasi yang kedua adalah tadi yang Pak termohon katakan, bahwa di dalam KUHP 81 dan KUHP yang baru juga ada ya, di pasal kewenangan penyidik ya, pasal 7 atau pasal 8, itu di bawah melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab atau tindakan lain yang tidak melawan hukum lah, ketentuan perundang-undangan. Nah, pasal ini ya, ini pasal sangat ciri khas ideologi KUHP. Nanti saya bicara ideologi KUHP, kenapa ada pasal-pasal seperti itu. Jadi pasal ini ya diberikan sebagai escape clause atau pasal jalan keluar, pasal yang fleksibel agar bisa menangkap variasi-variasi kejadian yang tidak diregulasi oleh hukum acara. Nah, makanya ada pasal itu. Makanya kita lihat deh, desain KUHP ada pasal-pasal yang yang memberikan bahasa sederhana yang memanjakan penyidik, memanjakan aparatur penegak hukum. Misalnya pasal penggeledahan, izin boleh tapi izin bisa dilengkapi berdasarkan situasi pertimbangan penyidik. Nah, itu dua posibilitas interpretasi itu. Nah, di interpretasi itu yes. Kemungkinan yang kedua yang tidak saya tangkap apa jadinya? Jadi kapan dianggap penyidikan itu selesai? Singkat saja kesimpulannya. Jadi gini. Yang kedua, penyidikan itu dianggap selesai ya ketika berkas perkara itu selesai. Berkas saja ketika P21. Deklarasi dari itu P21 kan deklarasi, oh saya sudah selesai berkasnya. Tapi masih ada kewajiban lanjutan. Ya. Sekarang pendapat saudara bagaimana? Pendapat ahli bagaimana? Ini kan ada dua posisi. Oke. Saudara pendapat saya begini, pendapat saya, upaya paksa yang dilakukan setelah P21 itu, apakah itu legal? Yes, itu legal. Apakah bisa dijustifikasi? Yes. Tapi apa ya? Penyidikan itu selesai kapan menurut saudara? Penyidikan selesai kalau saya lebih condong kepada interpretasi yang pertama. Ya. Kemudian beranjaklah ke pertanyaan yang saudara abstraksi yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua tadi ya, yang saya abstraksi kedua kan begini yang mulia. Saya mengakui mungkin ada perdebatan dari situ karena KUHP tidak menjelaskan kapan itu betul-betul selesai. Makanya ada posibilitas yang kedua. Nah, posibilitas yang kedua itu saya jelaskan struktur pasalnya. Ya, selalu ada pasal yang memberikan fleksibilitas yang memanjakan aparat penegak hukum. Nah, kenapa itu ada? Nah, kemudian saya kalau boleh jelaskan saya lahir kenapa itu ada ya, karena saya meneliti juga soal ideologi hukum acara pidana.